Baiklah, pada soal pertama kita diminta untuk membuat program penjumlahan dari dua bilangan prima. Jika hasil penjumlahan bilangan prima, maka cetak kata ya. Jika hasilnya bukan bilangan prima, maka cetak kata tidak. Jadi di sini adalah file header IOStream, terus ada using namespace std, dan fungsi utama yaitu in main. Lalu program dimulai atau diawali dengan tanda buka kurung kurawal. Nah, di sini kita sudah melakukan sudah melakukan pendeklarasian variabel dan tipe data. Setelah itu kita lakukan inisialisasi untuk variabel cek1, cek2, dan cek3. Nah, kita tulis di sini bahwa cek1 sama dengan 0, cek2 dengan 0, dan cek3 sama dengan 0. Setelah itu, nah di sini kan sudah kita buat nih programnya, kita klik build and run saja. Nanti kita sembari jelaskan bagaimana cara program ini bekerja. Nah, di sini ada keluaran cout ini adalah sebagai judul. Kita bisa lihat di piranti keluaran di sini, ini adalah judulnya, yaitu menentukan bilangan prima dari penjumlahan dua bilangan. Setelah itu muncul di sini yaitu atau tampil di layar monitor masukkan bilangan pertama. Misalnya kita masukkan bilangan pertama yaitu 5. Maka di sini kita tahu bahwa A sama dengan 5 karena yang kita input bilangan pertama itu akan disimpan di variabel A, maka A sama dengan 5. Lalu kita klik enter, masukkan bilangan kedua. Misalnya bilangan keduanya 2, maka B sama dengan 2. Lalu klik enter. Nah, di sini keduanya ini kan bilangan prima, 5 adalah bilangan prima dan 2 bilangan prima. Lalu 5 ditambah 2 itu 7 dan hasilnya itu bilangan prima, maka ini dicetak yaitu ya, kata ya. Caranya adalah kita langsung ke peluangan for ini. Peluangan for yang pertama yaitu I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 5 karena A sama dengan 5? Iya, benar. Lalu kita ke pernyataan if A modulo I sama dengan 0. A yaitu 5, modulo I-nya 2 sama dengan 0, salah. Maka pernyataan cek1++ atau perubahan cek1++ ini tidak dilakukan. Langsung ke I++. I++ sama dengan 3. Lalu, apakah 3 kurang sama dengan 5? Ya. Apakah 5 modulo I-nya 3 sama dengan 0? Salah. Lalu lanjut ke I++ lagi. I++ menjadi 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 5? Ya. Apakah di sini ya, apakah 5 modulo I-nya 4 sama dengan 0? Tidak. Salah. Lalu kita mengalami perubahan lagi, I-nya sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Ya. Apakah 5 modulo 5 sama dengan 0? Ya. Lalu, karena pernyataan if ini benar, maka akan dilakukan perubahan cek pada variabel cek1 yaitu ++. Karena kita tahu bahwa cek1 itu nilainya adalah 0, maka mengalami perubahan menjadi 1. Lalu, mengalami perubahan I-nya sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Salah. Maka perulangan for yang pertama ini berakhir. Kita lanjut ke perulangan kedua, yaitu I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan B? B-nya itu 2. Ya. Lalu program lanjut ke pernyataan if ini, yaitu B modulo I. B-nya yaitu 2. Modulo I-nya 2 sama dengan 0. Ya. Maka dilakukan perubahan pada variabel cek2, yaitu cek2++, yaitu tadi cek2-nya 0, mengalami perubahan menjadi 1. Lanjut ke sini, yaitu
perubahan I++. I-nya tadi 2 mengalami perubahan menjadi 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 2? Salah. Maka kita lanjut ke sini, ke pernyataan if. Apakah cek 1 sama dengan 1? Kita lihat cek 1 sama dengan 1 dan cek 2 sama dengan 1. Kita lihat di sini cek 1 sama dengan 1 benar. Sini ya. Cek 2 sama dengan 1 benar. Sini ya. Maka pernyataan if ini memiliki kondisi yang bernilai benar. Kita lanjut ke sini, yaitu C sama dengan A plus B. C sama dengan A, kita tahu kita input A tadi adalah 5 dan B sama dengan 2, maka di sini C sama dengan 5 plus 2, maka C sama dengan 7. Lalu perulangan for ini, I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 7? Iya. Lalu pernyataan if ini C modulo I. C-nya adalah 7, modulo I-nya 2 sama dengan 0, salah. Maka pernyataan ini tidak dilakukan. Kita lanjut ke I++. I++ sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 7? Iya. Apakah 7 modulo I-nya yaitu 3 sama dengan 0? Salah. Lalu lanjut ke perubahan I++ sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 7? Iya. Apakah 7 modulo 4 sama dengan 0? Salah. Lanjut ke perubahan I++ sama dengan 5. Apakah 7 modulo 5 sama dengan 0? Salah. Maka lanjut ke perubahan I++. Di sini tadi terlewatkan bahwa 5 itu kurang dari sama dengan 7. Iya. I++ menjadi 6. Lalu di sini apakah 6 kurang dari sama dengan 7? Iya. Apakah 6 modulo 7 sama dengan 0? Salah. Lalu I-nya mengalami perubahan lagi sama dengan 7. Apakah 7 kurang dari sama dengan 7? Ya. Apakah 7 modulo 7 sama dengan 0? Ya. Maka di sini cek 3++ ini berlaku. Karena kita tahu di awal cek 3 itu nilainya 0, lalu mengalami perubahan menjadi 1. Lalu kita lanjut ke perubahan I++. I sama dengan 8. Apakah 8 kurang dari sama dengan 7? Salah. Maka perulangan for ini selesai. Lalu kita lanjut ke pernyataan if yang berikutnya, yaitu cek 3 sama dengan 1. Apakah cek 3 sama dengan 1? Kita lihat di sini cek 3 sama dengan 1. Ya, benar. Maka akan ditampilkan kata ini. Ya, kata ya. Untuk menambahkan saja C-nya itu bilangan prima. Jadi C ini adalah hasil penjumlahan, yaitu hasilnya tadi C kita dapatkan di sini bahwa C sama dengan 7. Maka otomatis pernyataan else ini tidak dijalankan, dan pernyataan else ini juga tidak dijalankan karena kondisi ini benar dan kondisi ini juga benar. Maka program selesai.